Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, ditonton videonya sampai habis. Nah, untuk pengambilan absennya itu berdasarkan pengumpulan tugas. Nah, pembelajaran kita selanjutnya tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Tetap semangat ya. Nah, kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang kita pelajari ya anak-anak ibu. Nah, kita juga udah tahu bagaimana hewan itu berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Wah, menarik bukan? Mari kita pahami lebih lanjut ya. Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Nah, anak-anak ibu silakan lihat ya perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Nah, di bawah ini adalah lambang dari masing-masing sila. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, ini adalah contoh penerapan dari sila pertama Pancasila yang berhubungan sama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini contoh nilai penerapannya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama kita masing-masing. Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, yang pertama itu kita beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain sebagainya. Itu kita lakukan menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Nah, yang selanjutnya, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bawah ini adalah lambang atau simbol dari sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya itu adalah rantai. Anak-anak ibu bisa diperhatikan ya. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu adik kita ketika belajar membaca, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Nah, ini adalah penerapan sila kedua Pancasila yang anak-anak ibu lakukan di rumah. Nah, anak-anak ibu silakan diperhatikan ya penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Sila pertama, penerapannya tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah, tidak mengejek teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, yang kedua, penerapan sila kedua dalam bermain, yang pertama mematuhi peraturan dan permainan. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Yang ketiga, sweet untuk menentukan kelompok bermain dan mengajak teman untuk bermain. Nah, anak-anak ibu bisa lakukan dalam penerapan sehari-harinya ya. Nah, apakah anak-anak ibu tahu dan ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya? Ayo. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga di rumah itu apa ya? Nah, mari kita pelajari. Penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah yang pertama hidup rukun dengan keluarga. Nah, yang selanjutnya tidak bertengkar dengan saudara. Nah, yang selanjutnya saling membantu dalam keluarga. Nah, kita harus saling membantu ya di dalam keluarga. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Jadi tidak boleh memilih-milih teman, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, tidak mengejek teman yang kalah bermain.
Nah, selanjutnya mau menerima kekurangan teman, tidak memilih-milih teman saat bermain. Nah, anak-anak ibu, silakan diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, masih ingatkah anak ibu apa lambang sila keempat dari Pancasila dan apa bunyinya? Nah, ayo diperhatikan. Sila keempat itu adalah lambangnya kepala banteng. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah itu adalah menghormati pendapat orang lain, tidak melaksanakan kehendak. Yang selanjutnya itu menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi dan musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga, serta musyawarah untuk menentukan sekolah anak. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah berdiskusi tentang aturan permainan, menghargai perbedaan pendapat dalam permainan, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada, nah tidak memaksa kehendak jika membuat peraturan permainan. Nah, anak-anak ibu harus diterapkan ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan ya baik-baik anak-anak ibu. Sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, yang kedua itu rajin menabung, bergotong royong membersihkan rumah. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman. Bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Bergotong royong membersihkan tempat bermain, memuji kehebatan teman, dan bermain sesuai giliran. Nah, perhatikan ya bacaan berikut. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina itu sangat senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina itu bermain sendiri. Nah, pagi ini Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucingnya itu terluka, jadi Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Nah, Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Nah, ia memasang perban untuk menutupi luka kucingnya. Nah, setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, sikap yang dilakukan Lina termasuk pengamalan sila keberapa? Silakan anak-anak ibu jelaskan. Nah, jika anak-anak ibu menjadi Lina, apa yang akan anak-anak ibu lakukan? Ceritakan ya dengan lengkap. Nah, tetap semangat ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita selesai. Nah, jangan lupa ditutup dengan doa kafaratul majelis ya. Rangkuman pembelajaran kita tentang pengamalan Pancasila. Nah, tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.